Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Priya Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pola perjalanan wisatawan dan strategi Biro Perjalanan Wisata di masa pandemi. Eh, Dalam presentasi ini, saya menggunakan paper riset dengan mengacu pada 3 jurnal. Yang pertama yaitu Biro Perjalanan Wisata. Pengertian Biro Perjalanan Wisata menurut R.S. Damarjati yaitu Biro Perjalanan Wisata adalah perusahaan yang khusus mengatur dan menyelenggarakan perjalanan dan persinggahan orang-orang termasuk kelengkapan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain baik di dalam negeri, dari dalam negeri, ke luar negeri, atau dalam negeri itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pola perilaku wisatawan. Pada masa kondisi COVID-19 saat ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Masyarakat diharuskan menghindari kontak fisik atau harus melakukan physical distancing. Adanya perubahan dari pola perjalanan wisatawan selama masa pandemi ini. Bukan sekedar mencari objek wisata yang indah, tetapi juga kawasan yang aman. Sebelum adanya pandemi ini, wisatawan cenderung datang berkunjung ke objek wisata sesuai dengan keinginannya. Tetapi setelah adanya pandemi ini, wisatawan merubah pola perjalanannya, yaitu wisatawan banyak mencari objek wisata, di mana objek wisata tersebut menawarkan dan menerapkan mengenai protokol kesehatan, di mana hal tersebut diharapkan agar wisatawan dapat aman dan nyaman saat berkunjung ke daerah objek wisata tersebut. Yang selanjutnya terjadi perubahan juga dalam pemilihan moda transportasi. Sebelum adanya masa pandemi ini, wisatawan biasanya menggunakan transportasi umum dikarenakan ada beberapa indikator hal. Salah satunya yaitu untuk mengurangi kemacetan atau keterbatasan lahan parkir di daerah tujuan wisata. Sedangkan setelah masa pandemi ini, wisatawan cenderung menggunakan transportasi pribadi dengan tujuan untuk merasa aman dan nyaman saat melakukan suatu kunjungan ke daerah objek wisata. Di sini saya menggunakan studi kasus dari PT Amanu Iza Zamzam Sakinah. Saya mendapatkan studi kasus ini di dalam jurnal yang berjudul Strategi Adaptasi Perusahaan Biro Tour and Travel dalam Menghadapi Pandemi COVID-19, karya Lailatus Sani Aliyah dan Wibowo Isa. Profil dari PT Amanu Iza Zamzam Sakinah. Biro Tour Travel PT Amanu Iza Zamzam ini beralamatkan di Jalan Bakung 1 nomor 283 Sriwidari Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah. Biro perjalanan ini telah berdiri kisaran pada tahun 2012 dan 2013 yang telah memiliki izin resmi PPIU nomor 195 tahun 2017 dan telah terakreditasi A, serta memiliki beberapa kantor cabang, kantor perwakilan, atau mitra yang terbesar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sedangkan visi dan misi dari PT Amanu Iza Zamzam Sakinah ini sendiri yaitu untuk visinya menjadi biro perjalanan umroh dan haji yang amanah dengan mengedepankan pelayanan terbaik dan berkualitas. Dalam memasuki era new normal di tengah pandemi ini, hampir mati total kegiatan umroh, haji, dan operasionalnya. Terhenti dan terpaksa berhenti. Banyak perusahaan biro tour and travel yang tidak berjalan dan tidak ada kegiatan apapun, baik dari pelayanan, bahkan pemasukan juga tidak ada. Namun dengan keadaan yang seperti ini, justru menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dan dimanfaatkan peluangnya untuk tetap produktif dan melakukan aktivitas kerja dari rumah atau bisa disebut dengan work from home. Sedangkan strategi dari PT Amanu Iza Zamzam Sakinah ini sendiri yaitu strategi dalam manajerial adalah melakukan kerja dari rumah,
rapat dan pertemuan virtual, koordinasi dengan bidang direksi, staf, dan mitra-mitra dari PT Amanu Iza Zamzam Sakinah tersebut. Yang selanjutnya yaitu dalam bidang pengolahan strategi dengan melakukan persiapan-persiapan yang selalu update informasi terkait perkembangan umroh dan haji. Terbuka terhadap calon jamaah, menjalin komunikasi dengan calon jamaah, mempersiapkan produk dan mempersiapkan materi, memberikan edukasi-edukasi terhadap calon jamaah mengenai kondisi dan kebijakan baru, baik dari pemerintahan Indonesia sendiri ataupun dari pemerintahan Arab Saudi. Yang selanjutnya itu strategi yang digunakan oleh Biro Perjalanan PT Amanu Iza Zamzam Sakinah yaitu menunggu dan mencari informasi referensi dari Kementerian Agama ataupun dari pihak Arab Saudi. Yang selanjutnya yaitu strategi Biro Perjalanan Wisata menghadapi krisis pandemi COVID-19. Selain itu, beberapa biro perjalanan wisata mengemukakan mengenai strategi untuk menghadapi krisis pandemi COVID-19, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek. Tetap menjaga komitmen perusahaan dalam memberi pelayanan terbaik dan memanfaatkan peluang jaminan pemerintah provinsi tentang protokol pencegahan COVID-19. Di sini tentunya mengenai protokol pencegahan COVID-19 ini sangat penting dilakukan, sangat penting menjaga komitmen untuk melakukan protokol kesehatan ini di masa pandemi ini, agar wisatawan yang menggunakan jasa biro perjalanan kita dapat merasa aman dan nyaman saat melakukan suatu perjalanan di masa pandemi ini. Yang selanjutnya, menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk dapat mempertahankan tingkat kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Tentunya menjaga kualitas produk dan pelayanan ini salah satu indikator penting dalam berhasilnya suatu usaha. Dengan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap perusahaan, hal tersebut akan berdampak besar pada perusahaan. Perusahaan akan terus tetap berjalan dan mendapatkan banyak kepercayaan dari konsumen untuk kembali menggunakan jasa biro perjalanan kita. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi diri dengan memperbaiki segala aspek internal perusahaan seperti manajemen dan administrasinya, cash flow, maupun produk dan pelayanan dari biro perjalanan itu sendiri. Yang selanjutnya, memanfaatkan aset yang dimiliki agar perusahaan dapat terus beroperasi dan melakukan restrukturisasi manajemen perusahaan serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada. Yang terakhir, menurunkan target perusahaan menjadi lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua yaitu strategi jangka menengah. Menyediakan asuransi perjalanan dan menambahkan kegiatan protokol kesehatan ke dalam SOP pelayanan. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, protokol kesehatan harus terjalankan sesuai dengan sistem yang ada, harus termasuk salah satu SOP dari pelayanan yang diberikan oleh biro perjalanan tersebut. Yang selanjutnya menciptakan paket wisata dengan memperuntukkan bagi pasar domestik dan membuat paket konsorsium dengan relasi bisnis. Yang ketiga yaitu merancang strategi promosi dalam sebuah konsorsium seperti memberikan harga khusus, memanfaatkan media online, dan melakukan sales-call. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentunya promosi yang bisa dilakukan yaitu dengan memanfaatkan media online atau memberi harga khusus untuk wisatawan yang yang ingin menggunakan jasa dari biro perjalanan kita. Yang keempat yaitu menciptakan wisata alternatif. Di sini wisata alternatif ini dapat berupa wisata virtual yang diciptakan oleh biro perjalanan atau wisata minat khusus, tetapi tetap menjamin suatu keselamatan dari wisatawan mengenai pandemi COVID-19 ini. Mungkin dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat,
Seperti itu dan yang selanjutnya itu memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal, untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Yang terakhir yaitu strategi jangka panjang. Di sini strategi yang pertama itu mengoptimalkan peran public relation untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung melalui hot campaign dan sosialisasi khususnya kepada pasar domestik. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengikuti berbagai macam pelatihan kerja, khususnya di bidang manajemen krisis dalam industri pariwisata. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan berbagai macam pelatihan, hal tersebut akan berdampak dengan pelayanan yang akan diberikan untuk wisatawan hingga wisatawan terus merasa puas dan ingin atau akan menggunakan jasa dari biro perjalanan kita. Yang ketiga itu mengupayakan untuk mendapatkan tambahan modal usaha melalui kerjasama mitra. Mendapatkan tambahan modal usaha ini dilakukan karena pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya banyak sekali aspek yang perlu ditambah, salah satunya dengan protokol kesehatan, banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan dalam menerapkan protokol kesehatan dan hal tersebut tentunya memiliki atau membutuhkan modal yang lebih besar. Yang terakhir yaitu melakukan pendekatan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan usaha. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Biro Perjalanan harus atau wajib melakukan pendekatan kepada pemerintah untuk agar biro perjalanan tersebut atau pariwisata di masa pandemi ini tetap berjalan dengan semestinya. Dan hal tersebut juga akan berdampak dengan berjalannya suatu biro usaha perjalanan wisata agar tidak stagnan atau berhenti bekerja. Dan kesimpulannya itu, kondisi masa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak sekali perubahan-perubahan dalam dunia pariwisata. Salah satunya yaitu perubahan pola wisatawan dalam berkunjung ke suatu objek wisata. Jika saat sebelum pandemi COVID-19, wisatawan cenderung memilih objek wisata sesuai dengan keinginannya. Namun saat ini terdapat faktor lain, yaitu keamanan dan menerapkan sistem protokol kesehatan. Perubahan juga terjadi pada Biro Perjalanan Wisata yang harus merubah strategi agar tetap berjalan di masa pandemi saat ini. Mungkin ini hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.